Oke, jadi sekarang dilihat begini, stres kerja pada seorang pekerja apakah memang harus ada? Yes, harus. Karena tadi kita bilang dengan ada stresor pasti akan menimbulkan suatu stres. Hanya yang kita pastikan di sini bahwa stres itu tidak dalam kategori yang sedang maupun yang tinggi. Kalau stresnya ringan boleh nggak? Boleh, karena stres yang ringan itu akan memicu kita atau memotivasi kita untuk bekerja lebih produktif. Jadi kerjanya lebih giat, lebih produktif, lebih berinovasi dan lain sebagainya. Itu dipicu karena adanya stresor sehingga menimbulkan mekanisme stres gitu ya. Tapi kalau stresnya itu, jadi kalau reaksi dari stresor itu menimbulkan suatu stres yang besar, nah ini yang kita bilang harus please be careful. Ini yang segera harus dikendalikan atau harus ditolong ya. Jadi harus ditolong. Paling enggak tuh teman tahu misalnya begitu ya, ataupun juga misalnya supervisor juga harusnya mengerti bahwa dia sedang mengalami stres yang memerlukan pertolongan. Kita tahu nih ada pekerja atau teman kita yang sama-sama di tempat kerja sedang mengalami stres. Apakah dia harus resign? Ya enggak lah. Yang pertama itu adalah kita mesti tahu dulu apakah teman kita itu sedang mengalami suatu stres yang dalam taraf seperti apa. Jadi kita selalu bilang tadi, kalau kita mengetahui ada teman kita yang sedang stres, kita memberitahu kepada supervisor untuk menolong yang bersangkutan ya. Jadi artinya menolong itu artinya kita menganggap bahwa yang bersangkutan itu perlu ditolong gitu ya. Kemudian kalau misalnya tidak bisa dikendalikan bagaimana ya, misalnya begitu kan, kalau di perusahaan itu atau di tempat kerja pada umumnya mereka punya konselor ya, konselor ataupun istilahnya ada semacam program pendampingan dari para pekerja. Nah itu staf yang di situ berupaya untuk mendampingi para pekerja yang sedang dianggap stres itu untuk bisa keluar dari permasalahan yang ada. Kalau nggak bisa bagaimana? Nah ini yang mesti dirujuk. Biasanya kita akan rujuk ke psikolog dulu, di psikolog nggak bisa, baru ke psikiater. Jadi itu adalah tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan ya. Kalau misalnya nggak bisa juga dan kemudian dianggap bahwa memang dia nggak bisa kerja di sini, nah baru yang terakhir itu yang kita bilang. Kita biasanya menganjurkan yang bersangkutan itu untuk mencoba lebih dulu. Jadi bukan dikit, ya udah kalau kamu stres kamu resign, ya enggak juga gitu ya. Jadi ada berapa cara yang memang harus dilakukan. Kalau ditanya nih, orang pasti juga bingung ya. Stres itu bisa diukur nggak? Kita mengukur secara exact nggak bisa. Tapi kita bisa mereka dengan menggunakan beberapa alat ukur atau instrumen ukur. Nah, kalau kita tahu bahwa teman kita itu sedang dalam kondisi stres segala macam, gimana ya sebenarnya cara mencegahnya misalnya begitu kan? Nah, cara mencegahnya itu yang pertama adalah kalau kita bilang individual dulu. Kita ajarkan ke mereka bahwa yang pertama nggak semuanya itu kita yang bisa kontrol ya atau kita kendalikan. Jadi artinya Anda harus bisa berdamai dengan keadaan yang ada begitu. Kemudian yang sering sekali menjadi problem itu adalah manajemen waktu. Artinya ya harus buatlah prioritas-prioritas mana yang memang harus mau dikerjakan lebih dulu begitu. Kemudian setelah itu adalah kalau memang kita dalam kondisi yang marah sekali kemudian kita nggak bisa mengendalikan stres, kita selalu bilang semua dibalikkan lagi, lillahi ta'ala misalnya begitu ya. Atau Anda mau apa? Istilahnya banyak-banyak berdoa, kemudian sholat, tahajud dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa nggak bisa semua kita yang kendalikan. Itu yang mesti harus dilakukan ya. Jadi kemudian kita bisa lihat tarik napas, keluarkan napas. Jadi breathing relaxation itu penting ya. Menarik napas, mengeluarkan napas pelan-pelan dan lain sebagainya. Karena ini secara tidak langsung adalah kita mengontrol atau mengendalikan jantung kita supaya jantung kita tidak berdetak lebih cepat. Akibatnya semua peredaran darah itu juga akan mengalirnya akan berkurang sehingga kondisi stressful itu akan bisa teratasi dengan baik.